Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan netizen. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan, kemenangan, keberuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini saya mendapatkan kiriman dari Kiai Haji Imaduddin langsung tentang tulisan ini ya. Jadi ini respon dari Kiai Imaduddin tentang podcast dari Nasab Bani Alawi, tanda tanya, dialog ilmiah seputar silsilah Ubaidillah bin Ahmad dan seterusnya itu. Nah ini teman-temannya, saya akan kasih pengantar terlebih dahulu. Tentang live diskusi, saya kan ini mencantumkan nomor admin di situ. Cuma sampai saat ini, ketika pertama kali saya membuat video ajakan diskusi live dengan Kiai Haji Imaduddin langsung, belum ada sampai sekarang yang mampu atau yang bersedia untuk berdiskusi langsung dengan Kiai Haji Imaduddin. Ya, oleh karena itu saya tidak pernah update lagi. Tetapi ingat, itu terus saya tanggapi chat-chat dari teman-teman. Itu malah yang chat-chat itu bukan yang mau diskusi. Ada yang mau yang meminta buku PDF tentang buku sejarah, kemudian ada yang mendukung, ada kemudian yang ngasih link-link video-video, ada juga yang mau berteman, macam-macam pokoknya. Artinya chat-chat ke admin saya itu yang macam-macam gitu, alhamdulillah belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada teman-temannya. Karena niat saya pun di sini fokus pada pembahasan ilmunya, tidak pada fokus framing atau kebencian atau rasa suka, keterpakuan dan semacamnya, tidak ya. Ya, kita langsung saja di sini baca teman-teman. Baca saja teman-teman terlebih dahulu. Muwasalah TV memposting dialog ilmiah antara Gus Mabda Zikaro LCMAG dengan Habib Hamid Al-Qadri tentang buku penulis, artinya bukunya Kiai Haji Imaduddin ya. Ada beberapa hal yang ingin penulis ulas dalam kesempatan ini. Habib Hamid Al-Qadri menyatakan bahwa kitab-kitab referensi penulis itu walaupun ditulis abad ke-5 tetapi dicetak di masa kini dan sudah ditahqiq oleh ulama sekarang. Penulis menjawab, tentu kitab itu dicetak di masa kini karena pada masa hampir 1000 tahun yang lalu itu belum ada mesin cetak. Tetapi apa yang dicetak itu berdasarkan manuskrip yang berhasil ditemukan oleh seorang muhakkik yang dengan kepakarannya ia kemudian mencetaknya. Manuskrip yang dicetak bisa berupa manuskrip asli yang ditulis oleh penulisnya atau berupa manuskrip yang merupakan hasil salinan dari manuskrip aslinya. Biasanya seorang penyalin akan mengatakan di akhir salinannya bahwa kitab ini disalin berdasarkan naskah aslinya dan menuliskan namanya sebagai penyalin dan angka tahun penyalinannya. Di masa lalu, sebelum ada mesin cetak, seorang santri yang akan mengaji sebuah kitab, ia harus menyalin terlebih dahulu kitab yang akan dikajinya. Lalu ketika ia akan mengajarkan kembali kepada santrinya, ia pun akan menggandakan salinan itu dengan cara ditulis tangan sesuai dengan jumlah santrinya itu. Demikian seterusnya sampai adanya mesin cetak. Sebelum dicetak atas inisiatif pihak percetakan, kitab ini dihadapkan kepada muhakkik atau pentahkik untuk diteliti dan difinalisasi. Baik dari sisi keabsahan penisbatannya kepada pengarang atau dari sisi kalimatnya. Karena kadang sebuah manuskrip ditulis dengan bentuk huruf yang sukar dibaca yang memerlukan keahlian khusus. Atau karena usianya kitab ini telah mengalami cacat sehingga ada beberapa huruf yang hilang. Dengan kepakarannya, seorang muhakkik akan dapat mengetahui bahwa huruf yang hilang itu adalah huruf tertentu. Jika menurut kepakarannya itu sulit untuk diyakini huruf apa yang hilang karena adanya makna yang mirip jika diubah dengan beberapa huruf, apalagi yang hilang adalah satu kalimat atau beberapa kalimat. Maka ia akan mengonfirmasi dengan naskah lain jika ditemukan. Jika tidak ada naskah lain, maka ia akan membiarkan sebagaimana adanya dan akan diberi tanda titik 3. Dan ia akan memberi catatan kaki tentang itu, bahwa ada huruf atau kalimat yang hilang. Jadi, walaupun kitab-kitab itu dicetak di masa kini, tetapi dengan metodologi tahqiq yang standar ilmiah dan dijamin oleh seorang muhakkik yang jujur tentang keaslian sebuah kitab. Contoh kitab Syajarah Mubarakah, dikarang oleh Imam Fakhrur Razi, ulama abad ke-6 dan ke-7 karena ia wafat tahun 606 Hijriah ini. Kitab itu dicetak tahun 1419 Hijriah berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat
di Perpustakaan Universitas Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor 2677. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Ar-Roja'i. Untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau, sangat mudah membuktikannya. Kita tinggal datang ke Perpustakaan Universitas Sultan Ahmad III di Istanbul, lalu memverifikasi apakah yang dicetak itu sesuai dengan aslinya atau tidak. Ini juga untuk menjawab sebagian yang meragukan apakah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis oleh Imam Fakhrur Razi. Habib Hamid Al-Qadri pula menyatakan bahwa tidak ada ulama yang menyebutkan Imam Fakhrur Razi menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tentu demikian, karena pentahqiq pula di halaman 11 dalam kitab itu menyatakan demikian. Ia menyatakan begitu takjub ketika mengetahui Imam Fakhrur Razi mempunyai karangan bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini. Dalam halaman 12, pentahqiq menyatakan bahwa kitab ini diketahui atau ditemukan oleh Syekh Al-Mar'ashi berada di Perpustakaan Universitas Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor 2677. Kemudian Syekh Al-Mar'ashi meminta anaknya Mahmud Al-Mar'ashi untuk memotret naskah itu lalu meminta pentahqiq untuk mentahqiqnya. Menurut pentahqiq, dalam halaman 12 nama kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dengan pengarang Imam Fakhrur Razi terdapat di akhir manuskrip itu. Jadi kronologi sampai dicetaknya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini jelas dan dapat diverifikasi kebenaran dan kejujurannya dengan mendatangi naskah aslinya di Istanbul dengan alamat yang jelas, yaitu di Perpustakaan Universitas Sultan Ahmad III dengan nomor arsip 2677. Dan perlu diketahui, manuskrip kitab Asy-Syajarah ini kini telah pula ditemukan di Arab Saudi di perpustakaan pribadi ahli nasab Saud yang bernama Syekh Ibrahim Al-Mansur Al-Hashimi Al-Amir. Yang demikian itu dapat dilihat di Twitter milik beliau yang masih aktif dan dapat ditelusuri. Dari sini, kitab Saksi Mahkota Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini tidak dapat disebut palsu karena kronologis proses cetakannya lengkap. Habib Hamid Al-Qadri menjadikan kitab Ar-Raudul Jali sebagai salah satu hujjah keabsahan nasab Ba'alawi. Kitab itu adalah kitab karya Murtadha Az-Zabidi, ulama yang wafat pada tahun 1145 Hijriah, berarti kitab abad 12. Tentu dipertanyakan dari mana beliau mendapatkan sanad referensinya. Kitab ini hampir semasa dengan kitab Khulasatul Athar karya Al-Muhibbi yang wafat di tahun 1111 Hijriah, yang sama menyebut Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Keduanya sama-sama kitab di abad 12. Tentu lebih mudah dari kitab yang penulis sebut telah mencantumkan nama-nama yang masyhur di kalangan Ba'alawi, yaitu kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifati Man Yansibu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat 996 ketika kitab abad 10 tertolak, apatah lagi kitab 12. Maksudnya 12 Hijriah ya. Perlu diketahui bahwa Murtadha Az-Zabidi menulis kitab Al-Faidul Jali tersebut karena ia diminta oleh gurunya, yaitu Habib Abdurrahman Mustafa Al-Idrus. Dan ketika Az-Zabidi menulis ini, umurnya baru 20 tahun. Habib Hamid Al-Qadri juga berhujjah dengan nama-nama ulama besar yang menyebut nama Ubaidillah seperti Asy-Syakhawi, wafat 902 Hijriah, dan Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 974 Hijriah. Keduanya sama abad ulama 10 dan keduanya bukan ulama nasab. Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah dari mana ulama-ulama ini mendapatkan keterangan tersebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa, jika selama 500 tahun lebih tidak ada yang menyebutkan demikian. Ini juga sebetulnya kan sering dibahas ya dari youtuber banyak sekali yang membahas ini. Cuman Ki Maduddin kayaknya ini juga sambil nyenggol-nyenggol youtuber ya, atau jawaban ya. Nggak apa-apa, ini tentu menambah ilmu pengetahuan kita. Ya kalau bagus kita sambil meneliti, sambil mencari terus, gitu ya. Demikian ulasan penulis tentang dialog ilmiah Habib Hamid Al-Qadri dan Gus Mabda Zakaria atau Zikaro ya, LCMAG di channel YouTube Muwasalah TV. Ada hal yang ingin penulis ulas juga tentang asyuhroh wal istifadhoh dan menentukan nasab, namun mungkin dalam kesempatan lain. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tapi ingat, jika ada yang ingin berdiskusi langsung dengan Kiai Haji Imaduddin, tentu dengan persiapan yang lengkap. Siapkan referensi-referensinya.
Nanti jangan sampai sudah sudah disiapkan, karena nanti tampilannya nggak begini. Tampilannya nanti mungkin seperti Zoom atau apalah. Pokoknya ya, nanti saya sowan ke sana, ke tempatnya Kiai Haji Maduddin, kalau memang ada yang sungguh-sungguh ingin berdiskusi langsung dengan beliau. Jadi itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.